Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau membagikan trik sebuah tutorial bagaimana membuat lembar kerja pada e-modul yang sudah dibuat nanti bisa diisi. Teman-teman bisa melihat di sini ada dua buah file yang sama, tapi ini sebenarnya tidak sama. Kalau ini formatnya ini nggak bisa, jadi siswa nanti ketika mendapatkan file ini dia tidak bisa mengisi. Jadi seperti ini ya, tidak bisa mengisi. Kita kemudian ke latihan soalnya juga nggak bisa mengisi jawabannya seperti itu. Namun kita lihat yang sebelah kanan ya, ini kita sama-sama ya pada lembar kerja pada halaman 11 ya, di sini. Nah, kalau ini bisa diisi ya, jadi teman-teman bisa menuliskan ya aktivitasnya apa ya, kemudian ini juga bisa diisi, kemudian di sini juga bisa teman-teman isi. Siswanya nanti bisa isi dan nanti juga langsung bisa dikumpulkan ke pengajarnya seperti itu. Nah, kemudian jika ada latihan soal nanti kemudian pilihan ganda juga kita nanti siswanya bisa mengisi dan dikumpulkan juga seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Baik, yang pertama teman-teman buka Google ya. Teman-teman buka Google, kemudian ketikkan aja PDF Escape ya. Enter teman-teman seperti ini. Nah, kemudian ini kita kunjungi alamat website ini, pdfescape.com, kita klik. Kemudian kita pilih aja free online. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini kita pilih dengan mengupload PDF to PDF Escape. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih choose file. Kita cari file e-modul yang kita sudah siapkan dalam bentuk format PDF seperti ini. Tunggu beberapa saat. Ini tergantung dengan besarnya file yang teman-teman miliki ya. Oke, baik teman-teman, ini adalah format dari PDF Escape. Filenya sudah kita upload semuanya. Di sini teman-teman bisa melihat layout halaman ya, per halaman di sini. Nah, kemudian kita akan menentukan file-file yang nanti kiranya siswa akan mengisi ya, atau peserta didiknya mau mengisi pada bagian-bagian yang mana. Karena biasanya PDF yang normal kan tidak bisa kita menginput ya sebuah teks di sana atau membuat sebuah area-area yang bisa kita isi, memilih ataupun mengisi ya, itu kita tidak bisa. Dengan menggunakan bantuan PDF Escape ini teman-teman bisa membuat bagian-bagian atau halamannya yang memang kita butuhkan untuk siswa mengisinya, kita bisa isi. Oke, kita scroll aja kita coba pilih bagian-bagian yang kita inginkan. Oke, kita coba nanti ini langsung saja. Oke, sedang loading ya teman-teman di sini. Kita cari halaman yang tentu nih. Kita coba halaman pada bagian sebelah kiri ya. Kita di sini bisa melihat kita mau mengisi di lembar kerja siswa ya. Di sini kita akan memilih lembar kerja siswa. Oke, ini ya. Pada area ini. Nah, di sini kalau kita bikin yang biasa, PDF yang biasa ya, e-modul kita dalam bentuk format PDF ini dalam bentuk yang biasa, ini nggak akan bisa diisi, tapi kita akan membuatnya bisa diisi.
caranya adalah ini kan nanti juga akan diisi ya kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya siapa, 1, 2, 3, 4, kemudian nanti aktivitasnya akan diisi juga, kemudian bagaimana caranya. Di sini kita pada sebelah kiri kita ada pilih form fill, kita pilih ini ada beberapa pilihan, teman-teman bisa pilih teks ya, ada checkbox, radio button, drop down, list box ya, ini banyak sekali pilihannya. Kalau dia isiannya bagian hanya teks saja, maka kita pilih teks saja di sini, kemudian select. Nah kemudian kita letakkan pada bagian sini ya. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita letakkan lagi di area yang ke berikutnya ya, di sini ya, misalnya seperti ini. Kita klik lagi seperti ini, kedua, dan seterusnya ya teman-teman, tinggal silahkan pilih. Kemudian teman-teman misalnya di sini, ini nanti dia bisa ngisi ya, di sini bisa diisi. Oke, kita lanjutkan ya, kita klik from file, pilih teks lagi, kita lanjutkan ini yang ketiga. Nah, jadi pastikan kalau teman-teman nanti menginginkan ini mau diisi, teman-teman harus memperhitungkan bahwa area atau jarak antara baris yang pertama kedua itu harus disesuaikan. Oke, ini asumsinya teman-teman nanti membuatnya yang yang lebih rapi ya di sini. Oke, baik, jadi saya setelah semuanya diisi, jadi sekarang saya ulangi untuk merapihkannya, teman-teman pilih mode edit ya di sini, kemudian bisa klik nih pada bagian area mana yang ingin dirapihkan. Misalnya kita klik di sini, jadi kita bisa untuk mengecilkan atau memperlebar, ini kita bisa atur di sebelah sini ya. Nah, bisa seperti ini. Nanti dia akan merubah ukurannya, mengubah anotasinya. Nah, ini memerlukan beberapa waktu. Nah, ini sudah. Kemudian kita preview lagi. Kalau masih ada yang belum rapi, silahkan teman-teman bisa mau digeser juga boleh. Pilih menu edit. Di sini kita klik ini, kita bisa pindahkan. Ya, ini bisa dipindah-pindahkan. Kita rapikan seperti ini. Dia akan melakukan perubahan anotasinya. Kemudian jika selesai, teman-teman bisa berganti ke halaman berikutnya. Nah, ini untuk jenisnya yaitu fill, text fill ya di sini. Nah, kemudian kita bisa, nah ini kalau misalnya ada latihan soal, misalnya peserta didik menginginkan mereka mengisi jawabannya di bawahnya, jadi harus ada space antara soal satu dengan soal yang berikutnya. Kemudian kita bisa klik tekan ini ya, from fill-nya. Kita bisa pilih pada bagian teksnya ini, kemudian select ya. Jadi anggap aja ini yang ini ya, jawabannya nanti ada di sini. Kemudian kita bisa pilih menu edit untuk memperluas ya, memperluas areanya. Nah, misalnya di sini masih add annotation, kita klik kanan untuk menghilangkan ininya, klik kanan hilang, kemudian kita pilih edit, klik pada bagian sini, kemudian kita bisa perlebar, kemudian ketinggiannya kita juga bisa atur di sini. Nah, di sini kita tinggiannya bisa kita atur seperti ini ya. Oke, ini untuk yang format teks ya. Nah, kemudian kita akan coba cari misalnya kalau formatnya berupa checklist ya. Nah, kita bisa isi lagi, kita bisa cek. Kita tunggu ini perubahan yang di sini. Nah, kemudian kita coba cari ya formatnya yang checklist ya. Ini sudah, kita coba yang bagian checklist ya. Di sebelah sini kita bisa, nah di sini. Nah, ini kan ada keterangan ya dan tidak ya. Ini contohnya misalnya. Nah, nanti kita buat formnya adalah pilih yang checkbox ya. Kita pilih checkbox, kemudian pilih select, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian sebelah sini kita juga atur. Oke. Dan seterusnya. Jadi penting sekali jika teman-teman mau menggunakan atau skenario seperti ini, jaraknya ini kita sudah harus perhitungkan ya. Jadi nanti seolah jadi biar agak lebih rapih nanti pada bagian pengeditan untuk menambahkan form-form yang akan diisi oleh peserta didiknya. Jadi mereka bisa memilih nih, misalnya ada iya dan tidak, nanti bisa di checklist ya. Nah, misalnya
kalau kita mau isi nih, kalau udah di checklist seperti ini, kita bisa mencoba untuk kita klik kanan ya, kita klik kanan dulu. Kemudian di sini bisa kita pilih view, kemudian bisa checklist. Nah seperti ini. Ya. Nah nanti dia bisa ngisi ya. Oh dia mau milih yang ini, tidak, berarti dia menu pas nanti diklik, nanti dia akan muncul seperti ini. Model silang ya, model silang sini. Nah kalau untuk mengeditnya, ukurannya ini kan terlalu barisnya kecil ya. Sebenarnya kita harus jadi dikasih space yang agak lumayan ya. Tapi kalau mau mengeditnya, kita pilih menu format edit, kemudian di sini, nah kita bisa kecilkan ya, sesuai dengan ukurannya, seperti itu. Oke, kita pilih view lagi ya. Jadi ini bisa diklik seperti ini. Model checklist atau model silang seperti ini. Nah kemudian kita cari model lain lagi ya. Nah nanti ketika sudah selesai, teman-teman bisa nanti jadinya seperti ini ya. Kita bisa mengisi datanya, kemudian ini bagian keterangan ya. Jadi sebenarnya ini harus agak lebih lebar ya dibuatnya, sehingga nanti bisa diisi pada bagian ini. Nah, kemudian ini ya checklistnya bisa silang ya. Jadi kalau nanti memang kita buat silang, berarti kita perintahnya di sini untuk mensilang seperti itu. Oke. Nah untuk model-model soal misalnya bentuk pilihan ganda misalnya seperti ini, teman-teman bisa menggunakan ini ya, jenis yang radio button ya. Kemudian kita pilih select, kemudian kita buat seperti ini, letakkan pada objek-objek pilihannya ya. Jadi nanti dia akan ngebulet di sebelah sini, misalnya kita tunggu. Nah tapi jika dia menutupi, teman-teman bisa cancel dulu atau undo pada bagian sini. Kita letakkan aja di bagian sebelah kirinya. Nah seperti ini, jadi nggak menutupi pilihan abjadnya. Nah jadi kita letakkan di sini, kemudian di sini. Oke, kemudian kita pilih juga di bagian sini, di A, B, C, D-nya. Jadi nanti mereka bisa memilih mana yang menurut mereka jawaban yang benar ya, seperti ini. Oke, kemudian ini kita letakkan di sini misalnya. Nah kalau ini kita mau rubah, ini kan modenya masih seperti klik kanan untuk menghilangkan modenya, kemudian kita pilih edit untuk merapikan. Oh ini kita kayaknya kurang ke bawah dikit ya. Nah, seperti ini kurang. Oke, kita ubah. Oke, nah ini kemudian B-nya mungkin turunin sedikit seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa menerapkan untuk pilihan ganda menggunakan format radio button ya. Nanti bisa diterapkan di semua soal yang pilihan ganda seperti ini. Nah ini kalau kita klik, dia bisa memilih ya di bagian yang sini atau sini ya. Oke, kita nanti akan lihat mode setelah kita publish ya. Setelah kita publish hasilnya seperti apa. Nah selain ini teman-teman nanti bisa mencoba, ini masih banyak fiturnya. Kalau dia drop down berarti ada pilihan, ketika diklik dia akan mendapatkan pilihan-pilihannya, kemudian list box, kemudian reset atau submit. Jadi dengan menggunakan PDF Escape ini, teman-teman bisa menggunakan atau membuat form interaktif yang bisa digunakan untuk di e-modul ataupun untuk membuat form-form yang lain ya, form registrasi dan lain sebagainya. Dan ini kalau ini saya berikan ini contoh jika teman-teman ingin menggunakan fitur ini untuk pengembangan e-modul yang teman-teman akan buat seperti ini. Jika sudah ini juga teman-teman bisa gunakan ini untuk menambahkan gambar, teks ya di area mana saja. Kemudian link ya, jika misalnya dengan mengaksesnya peserta didik ada link, dia tinggal klik link itu. Jadi ini fitur-fitur teman-teman nanti bisa tambahkan. Kemudian ini masih banyak ya fitur yang bisa teman-teman pelajari sendiri. Minimal teman-teman ada bayangan, ada fitur yang bisa membuat PDF yang tadinya hanya statis aja bisa dibuat lebih dinamis. Nah jika sudah, kita bisa ini ada save and download ya. Jadi kita akan pilih di sini saving ya. Nah kemudian kita akan download nih, apa yang sudah kita lakukan tadi akan tersimpan.
Jadi kalau awalnya tadi tidak ada fitur-fitur ini, kemudian mengisi checklistnya, nanti setelah kita simpan dan download ini seperti apa hasilnya. Nah, setelah teman-teman tadi sudah download, kita coba cari filenya. Kita di menu download, ini ada file yang sudah tadi kita simpan ya. Ini file aslinya, ini file yang sudah kita buat tadi bisa diisi. Kita coba lihat ya, apakah sudah memang benar-benar bisa terisi ya. Di sini kita lihat di halaman berapa tadi. Oke, di sini ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini bisa diisi. Jadi ini misalnya ditulis kelompok 7 ya, kemudian nama anggotanya Andi, kemudian ini Joko, kemudian Wiwit misalnya ya. Ini bisa seterusnya bisa isi. Oke, kemudian ini juga bisa diisi ya. Jadi ini nanti skenario-nya teman-teman silahkan dikonsep dengan baik sehingga nanti kolom-kolomnya memang kita sudah sesuaikan besar atau kolomnya sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita cek bagian yang checklist tadi ya. Ini sudah kita bisa checklist ini atau centang ya, silang di sini. Ini kita bisa pilih di sini, pilih di sini atau di sini. Atau kalau mau cancel, klik lagi di sini, baru di sini. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kita gunakan dengan mode tadi check box ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kasih keterangan ya. Ini sini sempit ya, soalnya ini memang kolom atau kolom pada bagian ini terlalu kecil ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat ini menjadi isian, nanti dipertimbangkan bahwa cukup space yang dimana kita nanti bisa membuat area untuk memasukkan untuk di PDF Escape-nya. Nah, untuk pada bagian yang radio button yang kita tadi terapkan pada soal pilihan ganda tadi ya, ini contohnya yang tadi. Nah, ini kalau kita tadi letakkan seperti ini, kita bisa pilih salah satu. Jadi peserta didik bisa memilih salah satu pilihan yang menurut mereka itu sesuai ya, seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal teman-teman nanti terapkan di semua soal yang berupa pilihan ganda. Ingat, kalau teman-teman jawabannya cukup satu jawaban yang benar, maka gunakan radio button. Tapi kalau teman-teman menggunakan bisa pilihannya lebih dari satu yang benar, teman-teman bisa gunakan model yang checkbox tadi ya, di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kan kalau kita pilih ini bisa dua-duanya checklist atau tercross ya, tersilang seperti ini. Tapi kalau untuk pilihan ganda tadi kita pilih yang mode radio button yang kita contohkan seperti di sini. Jadi ini hanya satu pilihan jawaban yang benar. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya.